Revalina, I'm coming for you. Coming back. Don't miss it. Mungkin kalau di Indonesia, woi wasit gitu. Woi. Gitu ada itu kayak gitu ada. Iya, itu kan seru ya. Maksudnya kita bisa ngeluarin ekspresi kita untuk nonton bola kalau kesel. Halo semuanya, kembali lagi di obrolan warga. Oke. Boleh tepuk tangan? Oke. Cakep. Saya aku Gusti sama Winda. Ini kita masuk ke episode ketiga berarti ya. Di episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Dia gak hanya betul, karena kemarin juga series terbarunya sempat rame. Nah, ini kan ada proyek terbarunya gitu. Di ini RCTI tepatnya, betul ya. Ini nggak hanya aktor, nggak hanya host, dia tinggal nyanyi aja, triple threat guys. Ini kalau bisa nyanyi udah bungkus gulung tikar sayang semuanya gitu. Semuanya dibabat. Betul, bro. karena bisnis juga, Yes. olahraga juga, semuanya. Pokoknya gitu. Udah kita sambut aja Langsung kali ya. panggil Kita aja. sambut Ibnu Ibnu Jamil. Halo. Terima kasih udah undang saya. Asik. Nih Mas Ibnu apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat ya. dan selalu sehat. Apalagi Amin. kayaknya mah ceria banget. Ini kan Iya. tadi malam menang ya 2-1 ya ke Manchester Langsung United nih. semangat loh dia. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih berarti Mas Ibnu Jamil? Sibuk tadi sebenarnya udah di mention, dibacain di awal. Ya saya lagi ada bisnis juga sama istri, F&B, food and beverage. Kita punya nasi goreng Jamilos. Terus juga kita lagi tepuk tangan boleh loh. Nggak Jangan usah sungkan, malu-malu. jangan sungkan tepuk tangan teman-teman di rumah juga ya. Terus baby kita yang baru lahir itu kita jual parfum 1130. Yang kemarin sempat orang pada salah sangka, semua disangka Ririn hamil. Apa ya, parfum ya. Tapi jujur itu kita nggak ada niat untuk ngeprank ya. Tapi memang itu adalah salah satu surprise aja kita untuk follower saya dan juga Ririn kalau kita mau ngeluarin produk baru yaitu parfum. Dan satu lagi yang lagi digarap, kita mau bikin kayak coffee shop and eatery ada di kawasan Depok nantinya 11.30. Itu lagi proses untuk Namanya pembangunan. 11.30 apa jam bukanya tuh? Enggak, itu namanya. Oh, namanya. Namanya Kayak bukan 11.30. bukan. Kirain jam bukanya sama jam 11 tutup sampai gitu. iya ya, enggak. Sebelum zuhur ya. Sebelum zuhur, iya. Jam segini lah ya. Jam seginian. Gitu. Oke. Oh, Terus sama promo-promo yang lagi sekarang beredar itu ada Gadis Kretek dan juga Sri Mulat. Sri Mulat. Oh ya Sri Mulat. Iya, Aku sih nonton banget Gadis Kretek ya. Yes. Mas Seno. Mas Seno. Nih yang nonton, yang Gadis Kretek nih Mas Seno-nya di sini. Sama juga Sri Mulat sebagai Mas Tarzan berarti ya? Tarsan, Mas betul. Tarzan. Nah, satu lagi yang lagi paling hot itu adalah saya akan masuk untuk produksi sinetron Jangan Bercerai Bunda. Fans JBB. JBB, mana suaranya JBB? Wow. Welcome to the club. Welcome to the club. Welcome to the club. Ini sebelum bahas JBB, masuk ke proyek barunya, terus proyek-proyek sebelumnya. Ini Mas Ibnu Jamil awal mulai berkarir ke dunia entertainment nih, awalnya dari mana startnya? Kalau ditanya awal karir di dunia entertainment ini awalnya saya sebagai bintang iklan. Oh dulu bintang iklan? Iya, Oke. pertama kali bintang iklan. Dari iklan masuk ke sinetron, masuk ke film. Oh berarti sinetron dulu baru film ya? Iya, sinetron dulu sedikit terus langsung ke film gitu. Karena sedikitnya dalam arti kayak waktu itu baru pertama kali dapat satu judul sinetron atau dua, tiba-tiba ada tawaran film, ambil aja gitu. Nah kalau perbedaannya film sama sinetron secara produksinya dari Mas Ibnu kayak gimana? Ini udah otomatis sih sebenarnya buat teman-teman pekerja film dan sinetron pasti tahu banget. Kalau sinetron memang kan industrinya tuh lebih kencang pergerakan industrinya. Jadi kalau kita nih sebagai aktor harus punya sifat adaptif yang cukup tinggi gitu. Jadi kita harus bisa menerima segala sesuatunya tuh harus lebih cepat. Kayak skenarionya turun, baru turun, kita harus langsung bisa take gitu. Tapi kalau untuk film, kita ada workshop, kita ada reading, kita ada kayak pendalaman karakter dan segala macam. Bahkan sampai ada workshop kostum, mungkin make up-nya gitu. Tapi kalau di sinetron,
kita itu lebih dituntut untuk cepet aja gitu loh. Nah, tadi kan udah ngomongin tentang sinetron dan film ya. Tapi aku penasaran juga sih apa perbedaan dari kayak produksi series dan sinetron malah. Kalau menurut pengalaman yang saya jalanin, series dan sinetron tetap masih ada perbedaan dari sistem kerjanya dan juga hasil tayangannya gitu. Series lebih punya kesiapan dan punya waktu untuk matengin segala hal, mulai dari cerita, terus produksi yang lain-lain segala macam. Tapi kalau sinetron pas begitu udah running, udah airing, udah tayang, itu nggak ada kompromi untuk mungkin tukar pikiran atau lebih kayak perdebatan untuk masalah cerita atau juga karakter itu lebih cepat lagi. Dan itu pasti terjadinya di lokasi karena kan udah tayang kan. Apalagi sinetron sekarang udah nggak ada yang weekly, nggak ada kayaknya. Semua stripping, semua setiap hari. Berarti sekarang akan balik lagi ke sinetronnya kan stripping. Ini gimana, setuju? Setuju aja. Kalau saya tuh tipe orang yang tadi bilang adaptif gitu atau adaptable gitu, yang bisa mencoba untuk menyesuaikan segala bentuk kerjaan. Tapi asal ketika saya terima kerjaan itu saya harus sudah tahu konsekuensinya gitu. Jadi nanti kalaupun ada apa-apa di tengah jalan, saya kayak udah afirmasi ya untuk ya harus menerima gitu loh. Karena kita udah tahu nih, dan juga sinetron kan bukan hal yang pertama buat saya. Saya juga dulu salah satu besarnya dari sinetron juga gitu. Belum juga FTV, zaman FTV. Jadi udah tahu gitu loh. Tinggal penyesuaian aja, adjustment-nya aja dengan ruang kerjaan. Kalau sinetron di RCTI pernah di Amanah Wali katanya. Itu dia, terakhir kali saya sinetron stripping Amanah Wali. Tahun berapa tuh berarti? Pandemi. 2020-an. 2020, ya? yes, 2020. Berarti sekarang balik lagi setelah 3 tahun dari sinetron. Udah enggak, sekarang balik lagi. Balik lagi. Kita spill, nah kan tahun ini berarti masuk ke Jangan Bercerai Bunda. Nah, bisa di-spill nggak nih dikit? Karakternya siapa namanya, terus karakternya seperti Kayak apa? gimana, gitu. Intrik apa yang akan dibawa gitu ke dalam JBB? Jujur ya, saya nih cukup ngikutin JBB. Sebenarnya saya ngincer karakternya Nabila. Oh, jadi cewek dong saya. Pakai hijab dong nanti. Hijab dong. Pakai hijab dong. Bercanda. Intermezzo aja. Jangan Bercerai Bunda, di sini saya akan masuk di episode terbarunya berperan sebagai Erwin. Erwin ini adalah kakak dari Wilda yang diperankan oleh Andi Anissa, dan di situ saya adalah seorang pengusaha muda yang ternyata saya punya rasa Sama Nabila. cukup lama dengan Nabila. Jadi punya sejarah yang cukup lama dengan Nabila. Segitu dulu kali ya. Segitu dulu aja. Mau ya. di-spill lagi atau dibongkar aja nih Erwinnya Agak nih? surprise dong Hah? nanti Langsung pemirsa. nonton aja langsung nanti. Nah, berarti sebenarnya karakternya juga berarti belum tentu antagonis, belum tentu protagonis, iya nggak Belum sih? ketahuan. Betul, belum ya. ketahuan. Maksudnya intinya berarti masih punya crush sama Nabila gitu kan, dengan Iya. kalau udah yang nonton nih, penonton JBB yang udah nontonin dari awal kan udah tahu nih sebenarnya kan sekarang Nabila udah nikah sama Firman gitu Pengantin kan. baru gitu. Berarti ini bakal ada pelakor lainnya kah gitu kan? Akan ada huru-hara apa Akan seperti selanjutnya? apa? Nah gitu. Nah ini ada tantangan tersendiri nggak nih dengan karakter seperti ini, walaupun emang belum secara dalam gitu ya karakternya masuk, tapi ada tantangan tersendiri nggak untuk karakter yang akan dibawakan nanti? Kalau untuk masalah tantangan ini saya justru kayak yang tadi saya bilang, saya mesti adjust lagi nih. Karena kebutuhan di film dan TV, film kan medianya layar lebar gitu ya. Karena terus gambarnya besar-besar gitu loh. Muka kita tuh segede gaban gitu, gede banget gitu. Mata aja kita nggak fokus atau gimana itu kelihatan gitu. Tapi kalau TV kan medianya nggak terlalu besar, dan kadang memang gestur-gestur yang ditimbulkan malah justru kalau bisa lebih dibesar-besarin lagi gitu, ekspresi juga gitu, supaya saya katanya sih supaya untuk membantu penonton lebih engage lagi gitu. Jadi kan
itu memang kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dan itu harus saya pelajarin lagi dan kayak kemarin pas ada screen test juga kan untuk bergabung di Jangan Bercerai Bunda ini, mulai nanya-nanya lagi, ngelihat lagi teman-teman yang lagi ada di produksi Jangan Bercerai Bunda gitu, lebih ke adjust acting gitu. Nah sama satu lagi tantangannya, beberapa film terakhir ini saya hampir selalu jadi kayak protagonis. Sebenarnya kangen sih untuk jadi antagonis. Antagonisnya siapa tahu mungkin di JBB kali bisa kali ya. Ya kita nggak pernah tahu Kita ya. nggak pernah tahu ya. Kan jadi pelakor ya, ada antagonis dikit kali. Gitu. Mungkin, ya. Tapi sebelumnya tuh Mas Ibnu ini pernah nggak kayak main bareng sama salah satu cast di JBB? Di JBB kan ada Revalina Estemat, ada Fandi Christian, ada Samuel Zilguin, ada Andi Anissa. So far semuanya saya pernah kayak. Saya pernah dengan Di mana tuh? teman-teman itu. Revalina saya pernah main di Assalamualaikum Beijing. Film layar lebar yang syutingnya yang jelas bukan di Pulau Gadung. Ya pasti di Beijing lah ya. Iya ya, maaf ya. Apa ketawa lebih keras dong teman-teman? Jangan malu-malu Boleh, kalau nggak usah ketawa. malu-malu. Saya menarik di situ. Saya datang sebagai masa lalunya kalau nggak salah. Sebagai masa Kalau datang lalunya Revalina. menjadi masa lalu. Di sini ya? juga Dari berarti masa ya? Revalina, I'm coming for you. coming back. Don't miss it. I'm back. Terus sama Fandi Christian pernah di FTV kalau nggak salah, sama Samuel Zilguin dulu pernah di sinetron juga Pacar Pilihan kalau nggak salah, atau saya lupa. Dulu sutradaranya ada namanya Bang Winalda. Terus sama siapa? Andi Anissa di Oke Jack. Itu dulu sering banget nonton Mas Ibnu Jamil zaman-zaman FTV FTV. gitu siang-siang beres Iya. sekolah ya nggak? Ada yang gitu nggak? Ke FTV-nya aku tuh pertama kali kenal Mas Ibnu Jamil, tahu Mas Ibnu Jamil itu FTV Nah, sebenarnya. FTV itu kan sebenarnya film televisi, Iya. ya kan, cerita pendek yang memang habis satu episode itu. Lebih enaknya kalau FTV itu kita setiap dapat judul kayak kita berubah lagi topengnya, berganti lagi karakternya. Jadi cepet gantinya gitu. Sekarang jadi misalnya jadi tukang odong-odong, besok jadi tukang golok, besok lagi dodol, penjual dodol, macem. Pokoknya segala macam jenis pekerjaan itu ada di FTV. Ada di FTV. Berarti udah cobain berapa profesi? Profesi banyak. Pedagang golok saya bilang saya pernah pedagang golok, terus odong-odong pernah, terus tukang jahit keliling pernah. Semua profesi dicobain ya? pernah semua Semua ada. setting ya. Kalau FTV kan Jogja, Bali, Iya, Jogja, Jakarta, Bali. semua gitu. Kalau tadi kan kita ngebahas Mas Ibnu Jamil di dunia acting gitu ya, tapi juga kita tahu juga sekarang Mas Ibnu Jamil ini juga sering banget jadi sportcaster juga ya nggak sih, Iya. kayak sebagai penikmat olahraga terutama bola. Gitu. Betul. Nah, di sini suka. Ini kan kita mau memasuki Euro nih. Wih, Masuk Euro 2024 Euro, kan ini. Piala Eropa. Piala Eropa. Tepuk tangan dong. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu loh. Ini kan tuan rumahnya kan. Ini Euro 2024 nih. Kira-kira Mas Ibnu Jamil jagoin siapa? Pertama sebelum saya cerita tentang jagoan saya siapa di Euro, saya cerita juga nih, saya jadi sportcaster, salah satu awalnya itu ada di RCTI. Oh iya? Iya, tahun 2010. 2010. Boleh. Boleh, jangan ragu. Jangan ragu. Saat itu Piala Dunia pertama kali buat saya itu Piala Dunia Afrika 2010, saya jadi Waka-waka sportcaster. ya? Ya, waka-waka Waka-waka ya. Iya, Shakira. Lanjut. Itu. Terus berapa tahun ya? Sampai 2015, 2016 saya baru bisa mendapatkan presenter olahraga terbaik Panasonic Global Award. Tepuk tangan. Karena waktu itu untuk jadi sportcaster kayaknya parameternya tuh di situ supaya kita kita mendapatkan kayak kredibilitas dan juga kepercayaan sama masyarakat sepak bola. Oh ya, dia sportcaster. Gitu, nggak cuma sekedar artis, nggak cuma sekedar pemain film, tapi dia juga tahu tentang bola gitu. Karena kan memang untuk jadi sportcaster itu nggak gampang. Gitu. Mungkin untuk kita bawain acara musik atau mungkin talk show atau apa bisa, tapi kalau untuk sportcaster ini ada sisi yang lainnya yang mesti didapetin gitu Harus katanya paham sih. banget tentang Iya, katanya sekedar tahu doang
itu mungkin gampang gitu. Tapi kalau untuk deep-nya lagi nanti akan kelihatan gitu ketika kita bicara bolanya, sepak bolanya. Apalagi juga kalau jadi sportcaster kan nggak harus cuma kita suka sama satu klub atau satu Betul. negara doang, kan kayak Iya. harus semuanya, Mengamati harus semuanya rata ya. lah. Sebenarnya tuh sportcaster itu jadi lebih kayak anchor. Kita harus menyampaikan sisi informasinya, beritanya gitu loh. Karena kita ini jadi perwakilan dari penikmat sepak bola dan kita menanyakan dan menggali sumber informasi yang jadi lawan bicara kita, yaitu jadi komentator gitu loh. Nah, komentator ini kan pasti punya banyak ilmu kan. Nah, gimana caranya supaya kita keluarin untuk pertandingan ini dan orang yang nonton itu bisa mendapatkan informasi yang cukup sebelum menikmati pertandingan bolanya. Itu sedikit aja tentang sportcaster. Sportcaster. Iya. Gitu. Nah, kalau ini berarti ada klub favorit atau Ada. Udah mau ngeluarin banget. Udah mau ngeluarin banget. Dulu tuh seorang sportcaster kayaknya masih agak tabu gitu loh. Kayak boleh nggak boleh gitu, kayak sedikit berbau haram untuk kita Suka sama satu klub atau sama satu negara. Karena Terbias kenapa? gitu ya? Iya, karena penontonnya itu merasa butuh objektif gitu loh setiap penilaiannya, nggak subjektif, nggak oh dia mentang-mentang suka ini apa segala macam. Tapi kalau sekarang menurut saya sah-sah aja kok, sportcaster itu punya tim favorit, sportcaster itu punya tim pujaan. Tapi selagi kita menilai sebuah pertandingan itu masih objektif, nggak apa-apa. Itu yang harus dilakukan gitu loh. Malah beda lagi sekarang, sportcaster itu banyak juga yang memang udah memihak dan si netizen dan pencinta sepak bolanya malah justru suka. Itu sah-sah aja, tergantung medianya. Tapi kalau selama masih di TV, itu harus objektif. Menurut saya gitu. Tapi Mas Ibnu sendiri suka bola tuh emang dari kapan? Udah lama. Saya kalau untuk suka bola, emang dari kecil saya suka bola. Saya sempat masuk latihan SSB juga. Tapi memang sedari kecil kayaknya nggak berbakat. Bakatnya ternyata cuap-cuap. Gitu. Saya sadar diri aja. Iya, penikmat aja. Saya nggak pakai jalur orang dalam kok. Oh wow. Enggak. Aman. Aman. Siapa nih? Oh gitu. Aman. Terus balik lagi kenapa siapa yang saya suka? Saya suka Inggris. Dan saya suka Manchester United. Ada Manchester United juga di sini? Ada yang katanya. Arsenal. Itu. Tapi tetap ya Liga Inggris ya. Padahal dulu waktu Liga Italia di RCTI itu banyak banget fans Serie A. Mas Ibu sendiri kenapa bisa ngefans sama Manchester United terus sama Inggris nih kenapa? Saya waktu pas pertama kali nonton bola itu dulu Serie A dan memang di era saya kecil itu adanya tuh Serie A dan Liga Inggris Premier League. Serie A saya nonton memang, tapi untuk saya sampai jatuh cinta banget itu malah justru di Liga Inggrisnya. Gitu loh, di Liga Inggrisnya. Saya Serie A ngikutin Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, saya ikutin juga. Terus ada Torricelli, ada Rui Costa, ada Toldo gitu. Jadi waktu di situ Fiorentina oke banget dengan Batistutanya. Tapi ternyata saya kok lebih suka dengan AC Milannya untuk Serie A. Tapi pas begitu saya nonton Liga Inggris, saya melihat ini klub apa gitu, kok mainnya enak gitu, kok banyak penontonnya. Udah gitu waktu itu di eranya Class of 92, David Beckham, Paul Scholes, terus ada Nicky Butt, itu mereka lagi berjaya banget gitu. Dan wajar banget ketika saya nonton bola dan yang saya pilih adalah tim yang lagi jago, itu wajar banget. Yang nggak wajar adalah era sekarang, anak zaman sekarang, anak kecil sukanya sama MU, itu aneh buat saya. Aneh itu. Iya dong. Harusnya tuh sekarang Gen Z itu sukanya City, ya Barcelona, ya Real Madrid, Arsenal. Kalau ada yang suka MU, top kalian. Selamat bergabung. Welcome to the club. Selamat juga loh, tadi malam menang 2-1. Woi, menang 2-1. Selamat juga. Tapi siap-siap besok kalah ya. Pokoknya MU udah kayak cuaca, suka berubah. Fluktuatif. Bisa terprediksi. Nah, ini pemain favoritnya siapa aja berarti? Dari Liga Inggris dulu, dari timnas Inggrisnya dulu deh. Kalau untuk timnas Inggris sebenarnya saya tuh lebih kepada timnya. Dulu juga coba mendiagnosa diri saya nih. Ini saya nih sukanya sama pemain atau sama klub. Jadi di era itu saya bukan karena pemainnya. Padahal yang membawa saya dulu adalah salah satunya Eric Cantona yang saya suka gitu di MU. Ini dia pemain dari Prancis, tapi dia punya karir yang gemilang di Inggris.
terus dia punya sisi karismatik yang tinggi banget dan punya ciri khas. Dia kalau main tuh kerahnya dinaikin, kerah bajunya. Makanya dipanggilnya The King, Eric Cantona gitu. Jadi pas dia pensiun, saya tetap masih di MU karena di situ waktu itu masih ada mega bintangnya David Beckham. Kalau nggak salah. David Beckham kan, wah dia punya sisi beritanya banyak banget. Mulai dari pacaran sama Victoria Beckham, terus dia bikin golnya bagus, mulai model rambutnya diikutin terus, gitu. Terus David Beckham pindah, wah saya bingung nih, idola saya pindah, kemana nih? Ternyata saya masih suka MU, ternyata memang saya lebih suka klubnya. Sama klubnya. Iya, gitu. Nah Inggris pun begitu kalau ditanya. Kalau untuk masalah pemain, banyak pemain yang sekarang generasi bagus di Inggris. Ya meskipun memang banyak yang bilang sepak bola Inggris itu agak sedikit kaku gitu loh ketimbang pemain-pemain kayak Brazil, Argentina. Skillfulnya tuh ya nggak kayak Messi gitu loh. Nggak ada lah pesepak bola Inggris tuh yang punya gocekan-gocekan gitu. Lebih kepada posturnya, kick and rush gitu. Jadi kalau sekarang pemain Inggris yang bisa diandalkan itu buat saya tuh depannya udah pasti ada Harry Kane, ada Saka. Saka punya speed, punya dribbling yang bagus juga, penetrasinya juga membahayakan. Terus kalau di penyerang sayapnya satu lagi mungkin Rashford, mungkin juga bisa Phil Foden, ada Jack Grealish. Itu penyerang-penyerang yang Inggris bisa andalkan di Euro nanti. Nah, tengahnya ini juga lagi wangi, Declan Rice. Tapi jujur saya ngamatin Declan Rice itu dari awal-awal dia masuk timnas Inggris. Waktu dia masih main di West Ham ya. West Ham terus dia waktu itu duetnya masih sama Calvin Phillips. Jadi mereka ini Inggris punya gelandang bertahan dan gelandang serang yang bagus, saling nutup antara Declan Rice sama Calvin Phillips saat itu apalagi wangi banget kelihatan pas di Piala Eropa 2020 yang dilangsungkan di tahun 2021 karena Covid. Nah, itu bagus banget sampai mereka nembus ke partai final. Lihat, bahkan sekarang kita Euro nih Inggris masuk di grup C ya. Sama Denmark. Denmark, Serbia sama Slovenia. Slovenia ini gimana? Kalau dari prediksi dari 4 ini untuk masuk ke babak selanjutnya, kira-kira siapa nih? Inggris kan oke lah ya. Iya. Gitu, Denmark oke lah gitu. Nah, tapi kalau untuk ngelawan Slovenia sama Serbianya, gimana? Ya itu kekuatan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Betul. Serbia dan Slovenia, dia bisa jadi kuda hitam, bisa mengejutkan. Tapi kalau ngelihat dari nama besar dan sejarahnya, udah pasti Inggris ini unggul ketimbang 3 negara ini. Meskipun Denmark punya pemain-pemain juga banyak yang berseliweran di liga-liga top Eropa. Salah satunya ada striker mereka Højlund yang main di MU, ada Damsgaard, terus Odegaard ya kalau nggak salah, dan yang jadi modal adalah Inggris pernah mengalahkan Denmark di semifinal waktu Piala Eropa 2021 kemarin. Gitu. Jadi Inggris ini sebenarnya udah lebih berpengalaman. Di grupnya. Tapi menurut saya peluang Inggris atau tantangan Inggris yang harus dilewatin pertama adalah harus rendah diri, nggak boleh anggap remeh. Terus lolos dari putaran grup aja dulu. Nah, kira-kira kalau udah lolos putaran grup nih, negara mana yang akan menjadi tantangan terbesar Inggris? Menurut Mas Ibnu Jamil? Sebenarnya tuh pas kalau udah di babak knockout, itu every single match adalah partai final. Karena kalah udah pasti gugur. Ya. Tapi kalau di putaran grup, kalah masih punya kesempatan di pertandingan berikutnya. Jadi kadang gini nih, bedanya turnamen sama liga, ini kan turnamen yang untuk Piala Eropa. Jadi itu gaya permainannya pasti agak sedikit mungkin terlihat boring atau mungkin untuk menghiburnya nggak sebagus di liga. Karena di liga itu banyak pertandingan gitu loh. Istilahnya kalau liga itu long run. Endurance, kita menggunakan endurance kita tuh mengatur tempo segala macam. Tapi kalau di turnamen itu hasil akhir. Makanya banyak pelatih yang bermainnya cukup pragmatis. Yang penting dapat gol, menang,
cukup. Kayak tahu banget semuanya Ya, gitu. sportcaster beda, Iya, Wak. bener Ini agak ya. beda point of Kayak- view-nya. Ayo tanya lagi tentang taktik, ayo kita taktikin Nah, sini. berarti Kita formasi masuk Gaya ke banget, taktik oh nih. taktik. Kita masuk ke Formasi taktik ideal nih. deh. Formasi ideal, benar. Waduh, Iya, formasi ideal. lagi. Langsung kan formasi idealnya. Buat Formasi timnas ideal gini, Inggris itu tetaplah kalau buat saya sih pertahanan itu biasanya pakai 4, tapi kalau ketemu lawan-lawan yang masih putaran grup biasanya memang lebih cair lagi. Pelatihnya Southgate ini sekarang dia meskipun banyak yang bilang Inggris itu nggak punya sejarahnya punya pelatih bagus gitu. Jadi kategorinya pelatih Inggris itu kelasnya mediocre, sekelas Southgate pun. Tapi buat saya Southgate ini punya sesuatu yang lebih baik ketimbang pelatih Inggris lainnya gitu. Mungkin era generasi emasnya ada Inggris sekarang ini. Terus juga dia punya gaya permainan yang udah mulai mengikuti sepak bola modern. Kadang 3 back, kadang berani 2 back juga. Kalau ketika dia berhadapan dengan tim yang yang di bawah Inggris. Terus gelandang-gelandangnya itu dia punya gelandang yang memang nggak cuma fokus pada satu posisi. Jadi transformasinya atau mungkin pertukaran pemainnya itu bagus banget. Kayak Luke Shaw aja dia bisa ikut nyerang kayak gitu, nggak cuma bertahan doang. Terus Declan Rice juga tipe gelandang yang bisa ngatur tempo, nggak selalu harus bola itu ke depan gitu. Kadang dia berani juga untuk main ke belakang dulu gitu. Nah, yang menarik ini adalah gelandang-gelandangnya Inggris sebenarnya menurut saya, dan juga keberanian dari Southgate. Kalau dia pede dengan lawannya, kayak waktu lawan Jerman, itu saya senang banget. Bisa membalas Jerman, menang dari Jerman kayak gitu tuh senang banget di Piala Euro kemarin sebelumnya. Itu kan dia berani nyerang di menit-menit awal, kasih sengatan di menit-menit awal, dan terbukti dia dapat 2 gol. Jadi kalau masalah formasi udah pasti penyerangnya itu depan Harry Kane sebagai target man. Kenapa Harry Kane? Karena Harry Kane ini punya postur yang bagus, punya goal getter atau finishing touch-nya juga tajam, terus ditopang sama penyerang-penyerang yang punya kecepatan, entah itu Saka dan Grealish. Kalau untuk musim ini kayaknya Grealish deh kayaknya menurut saya untuk nemenin si Harry Kane ketimbang Rashford. Rashford nih lagi kayak kena mental musim ini. Agak-agak Gen Z gitu lah dia. Yang gampang untuk baper gitu. Atau mungkin punya perasaan yang cukup tipis gitu. Jadi Tapi Inggris ini belum pernah menang ya berarti ya? Euro belum. Belum ya? Belum. Kayaknya apa? Tahun ini. Tahun depan maksudnya. Oh ya, tahun 2024 kalau untuk bicara peluang sih Inggris ini akan selalu ada di pot mediocre ya kalau buat saya masih. Tapi bisa ngejutin. Kita nggak pernah tahu. Soalnya dia udah bagus nih dari Piala Dunia Rusia, dia udah oke. Dia berhasil nembus semifinal. Terus di Piala Eropa di 2020 dia nembus final kalah lawan Italia. Terus Piala Dunia kemarin ya masih oke lah kategorinya, masih cukup stabil Gareth Southgate, makanya diperpanjang sama FA-nya. Gitu. Jadi PD bisa ngejutin. Bisa lah ya. Berapa persen kira-kira football is coming home? Coming home, saya sih selalu jadi fans yang cukup annoying. Saya akan bilang saya cukup PD 80% lah. Waduh, 80% ya. Kita lihat Inggris ya, juara Euro. Gitu. Kalau dilihat dari kita ngobrol ya dari awal sampai akhir, kayaknya lebih ini seneng banget sama bola ya. Ya, padahal Ketimbang tadi acting ya. Kayak bola tuh kayak ini tahu, Iya. kayak semua tahu banget gitu tentang bola apapun itu. Terus kemarin juga aku sempat lihat videonya dia soalnya. Apa? Di tribun yang sama Bobotoh. 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 Kayak Iya. di tribun apa? Jadi dirijen atau gimana itu? Iya. Kayak seru banget. Seru. Jadi gini, sekarang kan saya lebih banyak nonton bola tuh di layar kaca atau di layar handphone. Oh gitu. Iya, dan kayaknya saya kangen banget gitu loh untuk nonton langsung ke tribun. Tapi tribunnya itu bukan yang VIP gitu. Kalau VIP juga paling kita duduk nonton, Iya. nggak beda jauh dengan kayak kita nonton ya sepak bola di luar negeri juga sekarang udah begitu. Kayak misal saya nonton di Inggris apa di Piala Dunia.
kalau di Indonesia sekarang kita nonton tuh kita masih bisa nyanyi-nyanyi, Parah, seru banget. lompat-lompat. Iya. Supporter Indonesia tuh banyak banget yel-yelnya, apapun bener-bener kayak rame gitu ya. Rame. Ngecen gitu, kita nyanyi sama-sama untuk mendukung satu klub gitu. Jadi saya kangen sama atmosfer kayak gitu dan mumpung sepak bola Indonesia masih begini nih, Eropa tuh kadang udah mulai berkurang gitu. Kayak Inggris kan dia udah industri banget ya. Kebanyakan yang nonton juga katanya turis gitu. Jadi penduduk aslinya yang diehardnya atau hooligans itu adanya di tier-tier paling atas. Karena yang udah di tier satunya itu udah mahal harganya. Gitu, harga tiketnya. Gitu. Nah, Info baru nih gue. iya. Jadi kita itu kalau di sepak bola Eropa lebih banyak udah kayak nonton konser. Jadi kita duduk diam terus kalau ada peluang baru kita tepuk tangan. Kayak kurang ini ya. Iya. Kecuali kalian nonton di klub-klub kecil ya. Maksudnya klub-klub yang papan bawahnya itu misal kayak Everton atau mungkin Spurs masih oke lah. Itu warga lokalnya suka berisik, suka yang teriak-teriak. Mungkin kalau di Indonesia, "Woi wasit!" gitu. "Woi, gitu-gitu ada, itu kayak gitu ada. Iya, itu kan seru ya. Maksudnya kita bisa ngeluarin ekspresi kita untuk nonton bola kalau kesel. Gitu. Kalau aneh juga kalau nonton bola gini doang gitu ya. Iya, nah makanya kemarin pas Winda lihat saya naik ke Capo ke stage-nya itu, namanya itu tempat untuk memimpin itu namanya Capo. Biasanya kalau nggak Capo itu dirijen. Yang untuk memandu, memulai nyanyian apa nih, chant apa nih yang mau dikumandangkan gitu. Itu nggak takut ke situ? Apa kayak ya udah? Ya saya harus berdamai dengan keadaan. Jadi saya tahu konsekuensinya dan memang ya harus bukan sabar ya. Ya dengan dengan sadar diri kalau pasti ada yang minta foto. Pas kita nonton juga pasti nggak bisa dengan dengan tenang untuk nonton, pasti bang minta foto ya nggak apa-apa gitu. Resiko lah ya namanya. Resiko. Tapi ya itu saya bisa membaur dengan teman-teman yang satu tribun gitu, di tribun penonton di belakang gawang atau di sisi timur atau barat. Itu senang banget. Seru banget ya. Nonton bola tuh mempersatukan bangsa, maksudnya betul. Bisa Dan dari di situ kalangan apapun betul bisa. Semua kalangan penonton tuh di situ ada. Gitu loh. Kalau di VIP kan tahu sendiri kelasnya. Gitu. Gitu ya. Gitu. Iya. Seru. Aku juga seru. Kalau nonton di tribun. Di tribun seru. Oke deh Mas Ibnu Jamil, terima kasih. Lagi dong. Oh lagi. Kita ngebahas tentang sosial budaya, ekonomi makro gitu mungkin. Biar konten kita ini lebih berbobot gitu. Biar dagingnya gitu. Ini obrolannya ada yang mau titip pertanyaan nggak? Bellingham bakal bersinar nggak di Euro? Bellingham bakal bersinar nggak? Itu satu lagi, iya bener. Tadi ngomongin Declan Rice gara-gara ada Arsenal di sini ya. Bellingham salah satu pemain cerdas, brilian, meskipun memang nggak skillful, tapi dia selalu menjadi pemain yang the right man in the right place dan ketenangan dan ketepatan dia dalam menempatkan bola dan posisinya itu yang bikin permainan jadi lebih mudah. Dan itu ada di Bellingham bersama Real Madrid sekarang. Wangi banget ya. Iya, padahal kalau dilihat permainannya ya nggak skillful, nggak yang gocek-gocek apa segala macam. Tapi pemain-pemain kayak gitu udah mulai jarang sekarang. Tapi yang jelas kayaknya Manchester City tahun ini nggak juara. Trust me. Tapi belum tentu Arsenal juga juara. Oh, happy dulu loh. Iya, enggak. Arsenal itu lebih kepada kayak series. Musim baru atau musim depan akan jauh lebih seru. Setiap tahun begitu. Ya tunggu aja season yang baru. Tunggu aja season depan. Kita tunggu aja ya. Iya, tunggu aja season depan. Gitu. Oke, sudah semuanya? Sudah semua. Kita sudahi saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mas Ibnu Jamil kesempatannya. Tepuk tangan semua untuk kita semua di sini. 12.000 penonton di studio kita ini lumayan rame ya. Rame. Gitu, terima kasih waktunya. Tadi dari bahas sinetron JBB, Mas jangan Ibnu, lupa ditonton. akan hadir di Betul. JBB ya. Akan Menjadi akan huru-hara apa nanti tonton aja. Tonton aja. JBB setiap hari
Nanti Euro juga kan tayang di RCTI, jadi nanti jangan lupa juga untuk nonton Euronya. Apakah kalian tim yang sama dukungnya Inggris juga sama kayak Mas Ibnu Jabil? Kita langsung komen di kolom komentar ya. Yes, betul gitu. Oke, banget. terima kasih sekali lagi Mas Sudah Ibnu datang dan Jamil. menyempatkan waktunya ya Betul. datang ke sini. Thank you. Oke, kalau gitu aku Gusti Dan Winda pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan warga oke selanjutnya. Obrolan warga oke. Buat warga oke, saya Ibnu Jamil mau informasikan buat kalian semua jangan lupa nonton terus sinetron Jangan Bercerai Bunda karena saya akan hadir di sana. Saksikan terus sinetron Jangan Bercerai Bunda hanya di RCTI Oke. Buat pemirsa pencinta sepak bola jangan lupa saksikan seluruh pertandingan Euro hanya di RCTI Oke. Nah, buat semua warga oke, jangan lupa nanti Januari kamu bisa nonton semua pertandingan Timnas Indonesia di AFC 2023 hanya di RCTI tentunya. Dan juga bulan Juni sampai Juli nanti kalian bisa nonton pertandingan Euro 2000 Nah, nanti juga di bulan Juni sampai Juli kalian bisa menyaksikan pertandingan Euro 2024 live hanya di RCTI, gratis, tapi nggak bisa Betul. nonton di TV manapun, di OTT lainnya juga nggak Betul. bisa, hanya di RCTI, oke? Jadi jangan lupa scan TV digital kalian, STB kalian buat ngedapatin kanal digital RCTI yang paling jernih untuk kamu Yes. tonton pertandingannya.